Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita masih bahas soal SIMAK UI tahun 2019 ya, bagian fisika kode soal 314. Oke, kita lihat soalnya. Dua buah satelit terletak pada posisi geostasioner dengan ketinggian yang sama. Satelit A memiliki masa 3 kali satelit B, MA sama dengan 3 MB. Jika tiba-tiba gravitasi bumi menghilang, kedua satelit akan terlepas dari orbitnya dan bergerak lurus sesuai dengan hukum 1 Newton. Satelit yang akan bergerak lebih jauh adalah titik-titik. Oke ya, jadi kita buat sketsanya dulu ya gambarnya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, jadi ada satelit A, kemudian ada satelit B. Nah, dibilang di soal bahwa dia terletak pada ketinggian yang sama. Artinya kalau misalkan kita ambil ini ketingginya ya, jadi ini tinggi yang ini, tingginya satelit B itu sama dengan tingginya satelit A. Kalau kita ukur dari pusat ya tentu saja sama karena ini jari-jari buminya, ini juga jari-jari buminya. Nah, kemudian seperti teman-teman tahu bahwa satelit ini akan bergerak ya, akan mengitari bumi ini karena dia berada pada orbit stasioner, maka dia akan mengitari bumi dengan kecepatan orbit ya, V orbitnya itu nilainya sama dengan akar Gm per R ya, Gm per R. Nah, kok bisa dari mana dapatnya persamaan ini? Oke, jadi kita bisa turunkan ini persamaan akar Gm per R ini dapat dari mana ya. Jadi saya gambarkan secara sederhana, misalkan ini ada benda, anggap aja bumi ya, kemudian di sini ada satelit. Nah, antara benda dan satelit, antara bumi dan satelit ini itu kan akan terjadi gaya tarik menarik ya. Tidak lain adalah gaya gravitasi. Nah, anggaplah misalkan massa yang lebih besar ini, massa buminya itu M, massa satelitnya itu M kecil. Maka gaya tarik menariknya, F-nya sesuai dengan hukum Newton, itu dirumuskan dengan F sama dengan G M yang besar ini dikalikan M kecil dibagi dengan jarak antara dua pusat massa dari dua benda ini, yaitu anggap aja R ya. R kuadrat ya, dihitung dari pusat massa masing-masing. Nah, karena satelit ini bergerak melingkar, maka kalau benda bergerak melingkar, maka akan ada gaya sentripetal. Nah, gaya yang bekerja pada benda M ini ya, anggap kita satelit itu kan gayanya F ini, maka gaya F ini harus berperan sebagai gaya sentripetal. Jadi F sentripetalnya itu sama dengan F gravitasinya, Fg-nya. Atau kita tuliskan apa? F sentripetal itu M V kuadrat per R itu sama dengan F gravitasi itu ini, Gmm per R kuadrat. Gm besar, M kecil dibagi dengan R kuadrat. Oke, jadi kita bisa coret ini M-nya. M kecilnya bisa kita coret, kemudian R-nya bisa kita coret. Satu ya. Jadi kita tinggal punya V kuadrat itu sama dengan Gm per R. Atau nilai V-nya sama dengan akar dari Gm per R. Nah, akar Gm per R inilah kecepatan si benda ini mengelilingi massa M besar. Atau kita kenal ini dengan kecepatan orbital atau kecepatan orbit ya, akar Gm per R. Nah, kalau teman-teman lihat, kecepatan orbit ini hanya dipengaruhi oleh jarak antara M kecil ini dengan M besar ya, jarak antar pusat massanya, kemudian massa dari M besar ini. Berarti massanya M kecil tidak mempengaruhi. Berarti kalau kita lihat di sini MA sama dengan 3 MB itu nggak akan pengaruh gitu kan. Untuk kecepatan orbitnya dia nggak akan mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat kondisinya seperti apa. Pada saat gravitasi bumi dihilangkan, maka baik benda A maupun benda B itu sudah punya kecepatan masing-masing. Anggaplah ini VA, anggaplah ini VB, yang kecepatannya tangensial ya, ini tegak lurus mestinya. Nah, VA sama VB. Nilai VA sama VB itu kan sama, yaitu V orbital ya. Nilai VA itu kan sama dengan nilai VB. Kenapa? Karena M-nya itu sama, M besar ini, M buminya sama, R-nya juga sama ini jaraknya. Ingat kecepatan orbital hanya dipengaruhi oleh M dan R ya. G itu kan konstanta umum gravitasi. Jadi nilai VA sama VB-nya sama. Seandainya dia akan bergerak, ya maka jauhnya akan sama karena kecepatannya sama, tidak ada yang lebih cepat. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C ini ya. Keduanya akan bergerak dengan kelajuan yang sama atau bergerak yang lebih jauh ya sama aja, keduanya sama. Maka jawabannya adalah yang C ini berkaitan dengan gravitasi ya. Itu soal yang tentang gravitasi ini. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Ya, ini soalnya kita baca dulu. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M kecil memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan dalam silinder berisi air, tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ0, tinggi bagian benda yang terendam di dalam air adalah titik-titik. Oke, kita seperti biasa kita buat sketsanya dulu. Ya, kira-kira seperti ini ya, kita gambarkan sketsanya. Kemudian kenapa bisa seperti ini? Di soal diketahui bahwa massa jenis bendanya itu ρ-nya lebih kecil daripada massa jenis air, maka dia pasti akan terapung gitu ya. Nah, terapung kita gambarkan seperti itu. Kemudian bagian yang terendam ini kita misalkan H gitu ya. Di soal kan ada H. Nah, ini H. Nah, ini kita bisa pakai konsep dari Archimedes ya, prinsip Archimedes bahwa kalau benda itu terapung, maka syaratnya adalah karena dia terapung atau mengapung, maka harus dipenuhi bahwa gaya angkatnya itu F Archimedesnya itu harus sama dengan berat bendanya, W benda. Nah, persamaan untuk gaya Archimedes atau gaya angkat itu tidak lain adalah ρ-nya fluida dikalikan G dikalikan volume yang tercelup ya. Di sini hanya volume tercelupnya saja. Jadi V celup. Kemudian V celup sama dengan W benda. W benda berarti M benda dikalikan dengan gravitasi. Oke, G-nya bisa kita coret ya. Ρ fluidanya di sini adalah ρ air yaitu ρ0 ya. Kita ikut simbol yang ada di soal yaitu ρ0. V celup itu volume yang tercelup saja, berarti volume ini aja nih. Nah, volume bagian yang ini aja. Ya, kita bisa lihat di situ bahwa volume bagian yang tercelup itu tidak lain adalah luas penampangnya dikalikan tinggi yang tercelupnya. Luas penampangnya atau luas alasnya itu adalah A, kemudian tinggi yang tercelupnya adalah H. Sama dengan M benda ya. Massa benda itu bisa kita tuliskan sebagai ρ benda. Ρ bendanya itu ρ dikalikan dengan volume total, V total. Nah, kalau kita hitung V total, ya berarti V total itu tidak lain adalah A dikalikan dengan tinggi totalnya. Tinggi totalnya itu ini. Nah, ini tinggi totalnya. Anggap aja H besar gitu ya. A dikalikan H besar. Oke, berarti A-nya boleh kita coret. Nah, yang belum kita tahu adalah H besar ya. H besarnya berapa? Kan kita nggak tahu di sini. Oh, ternyata di jawaban dia menggunakan M ya. Jadi M-nya nggak perlu kita ubah kalau gitu di sini. Berarti kita A-nya kita biarkan. Kita nggak usah pakai H besar di sini ya. M-nya kita biarkan karena diketahui juga variabelnya di soal yaitu M. Nah, sudah ketemu berarti. Berarti H-nya, H yang tercelupnya adalah M dibagi dengan ρ0 dikali dengan A. Nah, sudah dapat ya. Berarti nggak usah dirubah M bendanya nggak usah diubah ρ kali V total. Berarti M dibagi ρ0 kali A. Atau jawabannya adalah M dibagi yang E ini ya. M dibagi ρ0 kali A. Oke, itu soal tentang fluida statis ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya ya. Kalau kita lihat soalnya kemungkinan tentang optika ya. Seorang pemancing yang berada di perahu di laut yang dangkal melihat seorang ikan tepat di bawahnya. Dalam pengamatan pemancing, ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Jika indeks bias air laut 1,33, ikan itu berada pada kedalaman titik-titik. Oke, jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi kita gambar lagi seperti biasa. Oke ya, jadi misalkan ini ada ikan, kemudian tinggi aslinya itu H, tetapi oleh si pemancing itu tingginya kelihatan 3 meter. Nah, yang 3 meter ini kita sebut sebagai H aksen ya. H aksen itu tinggi bayangannya. H aksen itu sama dengan 3 meter. Nah, pertanyaannya tinggi aslinya itu berapa ini hanya ya. Kita bisa gunakan konsep pembiasan pada permukaan lengkung ya. Tetapi bidang kelengkungannya karena ini air kita anggap datar ya. Nanti persamaannya kan seperti ini kan. Jadi N1 per S ditambah dengan N2 per S aksen itu sama dengan N2 min N1 per R gitu kan. Nah, tetapi karena ini bidang datar, maka R-nya sama dengan tak hingga. Atau ini N2 min N1 dibagi tak hingga kan nilainya mendekati 0 ya. Maka persamaannya tinggal yang sisi kiri aja. Jadi N1 per S sama dengan negatif N2 per S aksen. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini. Nah, apa itu S, apa itu S aksen? Sekarang kita bahas ya.
Jadi S itu jarak bendanya, S aksen itu jarak bayangannya. Di sini berarti S-nya adalah H, kemudian S aksennya adalah H aksen yang 3 meter. Nah, tadi yang melihat itu kan pemancing. Berarti ikan di sini berperan sebagai objeknya. Ya, ikannya objek, pengamatnya pemancing. Berarti karena pengemancingnya itu yang melihat ikan, cahaya datang dari ikan di sini. Berarti cahaya datang dari air ya. Ini N air ya. N airnya 1,33. Berarti N1-nya adalah N air. Berarti kalau kita aplikasikan persamaan ini di kasus yang ikan ini, N1-nya adalah N air. Jadi N air dibagi dengan S-nya adalah jaraknya sebenarnya dia. Ya, jadi karena cahaya datang dari air, dari ikan ini ke atas ke mata pengamat, maka S-nya adalah jarak sebenarnya dia, yaitu H. Sama dengan negatif N2 itu adalah ini. N2 itu di sini, yaitu tidak lain adalah udara. Ya, karena pemancingnya kan otomatis di atas ya, di udara. Maka N2-nya adalah N udara dibagi dengan yang dia lihat S aksen itu H aksen di sini. Nah, berarti di sini N airnya kita masukkan 1,33 dibagi dengan H-nya kita nggak tahu sama dengan negatif N udara 1, H aksennya itu 3. Ya, berarti ini negatif H sama dengan, negatif H-nya sama dengan berarti 1,33 dikali 3. Atau sama dengan negatif, ini 1,33 itu kan mendekati 4/3 ya. Ini kan 4/3. Jadi ini negatif 4/3. Nah, kenapa negatif? Nah, semestinya ini H aksennya ini negatif ya. Kenapa? Karena ikannya kan masih berada di dalam air ya. Oleh pengamat, itu bayangan ikan itu di dalam air. Maka H aksennya negatif di sini. Ya, jadi dia sepihak dengan benda. Maka ini harusnya kita kasih negatif di sini. Maka negatif kena negatif jadi positif ya. Maka yang ini jadi positif ya. Nah, itu kalau kita lihat secara fisis negatifnya artinya seperti itu. Jadi nilai H-nya adalah 4/3, masih dikali 3 ya. 4/3 kita kali dengan 3. 4/3 kali 3, maka tidak lain jawabannya adalah 4 meter. Artinya ikan itu posisi sebenarnya adalah pada kedalaman 4 meter. Nah, ini masuk akal kan kalau kita lihat benda di dalam air di permukaan, dari permukaan ya, kalau airnya jernih kan kita akan melihat benda itu akan lebih ke atas atau lebih dangkal ya. Kalau kita lihat permukaan dasar airnya, kalau jernih kan kita akan lihat lebih dangkal. Nah, ini di sini terbukti secara fisis ya. Jadi kalau kedalaman aslinya 4 meter dengan indeks bias 1,33, maka kita hanya akan melihat dia di kedalaman 3 meter. Tadi ya, negatif itu artinya ikannya itu posisinya masih di dalam air, pengamatnya melihatnya. Jadi kalau kedalaman aslinya di sini, ini adalah 4 meter, H, maka H aksennya itu di sinilah kira-kira ya. Nah, di sini. Maka H aksennya itu sama dengan 3 meter. Negatif 3 meter, artinya 3 meter masih satu pihak dengan posisi dari bendanya. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, itu dia video pembahasan SIMAK UI pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal lainnya di video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.